Matematika. Nah, pertumbuhan Ya, akar, belajar. ya kan? Datangnya Belajar. pertumbuhan akar, pertumbuhan batang, pertumbuhan daun, ya. Kemudian sifat auxin perlu kami tahu, sifat auxin ini dia akan rusak apabila terkena cahaya matahari. Artinya begini. Terakumulasi tuh. Ya, terakumulasi artinya gini. Mungkin kamu sudah pernah lihat bedakan antara tanaman yang ditanam, ditaruh di tempat yang teduh, tidak langsung terkena sinar matahari atau apalagi di tempat gelap. Nah, tanaman yang ditaruh langsung terpapar sinar matahari, pertumbuhannya akan cepat yang mana? Misalnya pemanjangan akarnya, ya, akarnya lebih cepat tumbuh, kemudian batangnya lebih cepat panjang, ya. Karena apa? Sifat auxin ini dia akan rusak kalau terkena sinar matahari langsung, terganggu, ya. Dia akan terganggu sehingga pembelahan selnya pun terganggu, ya. Jadi sifat auxin, mau dicatat, sifat auxin, sifat hormon auxin itu akan rusak bila terkena sinar matahari langsung, dan dia akan sembunyi di tempat yang tidak terkena sinar matahari, ya. Putus-putus, Bu. Putus ya, halo, sabar. Ya, masih putus-putus. Masih putus-putus. Nah, saya lanjut ya. Lanjut, yang putus berarti sinyal. Oke, kemudian yang berikutnya itu menumbuhkan cabang pada tanaman dikotil. Di mana tanaman dikotil itu bisa tumbuh cabang. Itu fungsi auxin. Contohnya gini, apabila ini batang, ya, ini tanaman, ya, tanaman tumbuh menjulang tinggi, ya, ini ada tumbuh menjulang tinggi, ya. Posisi auxin itu kan di sini kan, ini auxin, posisinya kan di sini, di daerah pucuk, ya, posisinya di daerah pucuk. Bisa kelihatan layar? Oke ya. Posisinya di daerah pucuk. Kemudian supaya batang ini tidak terlalu tinggi, pohon ini tidak terlalu tinggi, saya potonglah di sini. Mungkin bapak kamu tuh nggak ngerti tujuannya, tetapi sebenarnya secara teknisnya tahu. Pak, ngapain kok dipotong? Biar tumbuh cabang, kata bapak. Ya, kata gitu, biar tumbuh cabangnya, Dok. Ya. Nah, kalau kita potong, ini kan hilang tuh. Auxinnya ikut hilang, tapi di sini masih ada auxin. Ya, tapi di sini masih ada auxin. Auxin yang letaknya di daerah pucuk yang terpotong, dia akan turun. Ayo perhatikan semua di papan. Akan turun mencari titik ruas terdekat pada batang. Batang itu kan ada calon-calon tunas toh. Pernah batang pohon dikotil? Pernah lihat? Ya, jadi auxin yang hilang tadi konsentrasinya akan turun ke sini. Ini bagian terdekat. Nah, pada mata tunas yang paling dekat dengan ujung, dia akan mengeluarkan tunas. Bisa dibayangkan mungkin? Ya, dibayangkan kalau ada di auxin yang dari sini akan turun ke sini. Mandek di sini. Di sini masih tersisa, mandek di sini lagi, berhenti di sini lah. Dari titik-titik mata tunas yang terakumulasi auxin,
dia akan muncul cabang. Dia akan muncul cabang. Dia akan muncul cabang. Paham? Untuk pengertian kenapa auksi dikatakan dia bisa menumbuhkan cabang pada pohon batang dikotil. Ini ceritanya. Jadi seandainya dia tidak dipotong bagian ujung tanaman, bagian pucuk, dia tetap bisa tumbuh cabang, tetapi cabangnya tidak bisa selebat kalau dia dipotong. Ya Pak ya? Ini peristiwa sehari-hari banyak terjadi. Dia dibiarkan menjulang, tetap ada cabang, tetapi cabangnya tidak selebat. Ya pohonnya menjulang tinggi terus, cabangnya yang di sini tidak bisa selebat. Seandainya dia dipotong. Itu fungsi auksin untuk pertumbuhan cabang pada batang dikotil. Paham? Bisa Ibu ada pertanyaan? Untuk kenapa auksin dikatakan sebagai berfungsi untuk menumbuhkan cabang pada pohon dikotil, pada batang dikotil? Ini ilustrasinya. Kemudian yang kedua, fungsi auksin sebagai pembengkakan batang ke arah cahaya. Di bukunya ada, ya mungkin di buku itu ada. Coba sambil dibaca. Jadi ada beberapa. Ini misalnya saya contohkan ini pohon, ya ini pucuknya. Saya matahari dari auksin, ya batang, bengkok, ya ke cahaya, ke arah cahaya itu selain dipengaruhi karena proses fotosintesis, dia juga dipengaruhi peran hormon auksin. Nah ini misalnya, ini saya gambarkan batang lurus, mataharinya kurang ke bawah ya, mataharinya nih, ya. Nih, mataharinya di sini, dari atas, ya. Nah, ini mataharinya tersenyum. Kalau ada matahari dari arah atas, ini pertumbuhan batang akan lurus ke atas atau gimana? Lurus ke atas. Kenapa? Kenapa lurus ke atas? Karena cahayanya di atas. Ya, karena cahayanya di atas. Karena terlihat oleh matahari. Terkena semua loh, Bu. Terkena semua. Kalau hubungannya dengan auksin? Kalau hubungannya dengan auksin apa? Kalau hubungannya dengan hormon auksin. Kenapa mataharinya di atas, batangnya tumbuh ke atas? Jawabannya oke, tadi karena mataharinya di atas, iya benar. Tapi saya maksud Ibu, pengaruh auksin, ya pengaruh auksin itu apa? Dengan hubungannya dengan auksin. Karena auksinnya kan di sini tuh, di pucuk ini tuh. Coba perhatikan gambar. Ya. Auksinnya kan di sini. Otomatis kalau mataharinya dari atas, rangsangannya ke atas, dia juga akan tumbuh menjulang ke atas. Nah, auksinnya kanan kiri ini sama semua ini konsentrasinya. Lingkar batang itu kanan dan kiri semuanya terkonsentrasi sama. Nah, tapi sekarang yang kedua itu kalau seandainya mataharinya saya buat dari samping. Nih, mataharinya di sini. Sampai ya, Pak? Mataharinya di sini. Enggak. Nah, dari sini nih. Ini aksinya tadi masih penuh, semuanya. Ini, masih penuh. Antara dua sisi penuh. Mataharinya dari samping. Ingat, auksin itu konsentrasinya akan rusak apabila terkena sinar. Sehingga dia akan berlindung supaya tidak rusak. Ya, tadi keterangan Ibu. Ya. Nah, bengkok. Kenapa bengkok? Jadi kalau misalnya mataharinya dari samping,
Kemudian ini kan tahu nanti. Kok pasti bengkok? Iya bengkok. Lah bengkoknya itu kan bengkoknya karena apa? Bengkoknya karena apa? Larang men. Oksi. Ya, iya. Karena oksinya. Karena auksinya yang kelihatan cuma separuh, Bu. Oksinya udah rusak. Kan pecah sehelai itu pasti. Gambarnya ke sana. Gambarnya ini ya, Kak turun ya, nggak apa-apa ya. Nih, jadi auksinya karena nyampe di sana ya. Suwir ini. Jadi nanti lama-lama isi yang ini mataharinya di sini, kelihatan? Ya. Kelihatan. Jadi karena mataharinya itu dari sampai ya. Dolan lain aja digongoni, Mbak. Tidak ada yang ngobrol. Kalau itu Dari Bu. dari sampai sehingga ausin yang di sini ini nih nggak akan tumbuh. Rasanya tidak bisa membelah sempurna karena Ini mau jual pembelahan saya nggak sempurna sehingga akan pindah ke sini ausinya nih. Nih, pindah ke sini nih. Ini ausinya, ya tadi. Ya. Auksinya itu akan pindah ke sisi yang gelap nih. Auksi di sini semua nih. Tebel sayangnya karena dia kenapa? Karena dia membelahnya lebih cepat karena proses auksinya lebih lebih banyak dibanding dengan yang di sini ini habis nih lama-lama. Akhirnya habis konsentrasi auksinya habis sehingga dia akan lama-lama akan bengkok ke arah cahaya. Itu ceritanya. Bisa dimengerti? Kita ulang. Bisa, Bu. Ya, Oke, yesterday. datang dari disinari dari samping. Ya, ausin yang letaknya langsung dengan sinar matahari, dia akan rusak. Dalam arti rusak itu, dia juga akan berpindah tempat ke sisi yang gelap. Ya, dia juga akan pindah tempat ke sisi yang gelap. Sehingga pada bagian yang gelap itu dia membelahnya lebih cepat dibanding dengan sel di sisi yang terang. Kenapa sel di sisi yang terang pembelahannya tidak cepat? Karena konsentrasi auksin atau jumlah auksinnya lebih sedikit. Jadi, kalau dibiarkan lama-lama, ini kekurangan auksin di sisi yang terang, yang gelap kelebihan auksin, sehingga pembelahan selnya tidak indah. Itu yang akan menyebabkan tanaman atau pohon lama-lama akan berbelok ke arah sinar matahari. Di bukunya ada itu, ya. Di buku materi ada, cuman kan tidak ada. Ada kan? Ya, jadi bagaimana prosesnya? Nah, itu. Cukup jelas penjelasan ilustrasi di papan? Cukup jelas? Jelas. Nah, coba ulangi. Ulangi, itu pengen dengar. Kenapa datang belok ke arah cahaya? Proses pengaruh auksin. Ya, karena kaitannya dengan auksin. Kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Macet, Bu. Macet. Karena auksin terkena matahari, Ya. Oksinya akan berkurang. auksinnya akan terbuang dan dia pindah ke sebelah yang lebih gelap. Jadi dia pertumbuhannya mengikuti ke itulah, Bu. Nanti saya ulangan itulah jawabannya. Yang gelap Ya, akan lebih cepat. Pembelahan saya gelap lebih cepat. Sehingga Yang Putus-putus loh, Bu. enggak, kan ini ada yang jawab lancar. Ya, ada yang jawab lancar. Sehingga akan bengkok. ya
Sisi yang terang kekurangannya asin. Sisi yang gelap hasilnya banyak, sehingga pertumbuhan selnya tidak indah. Ya kan? Di sebelah sisi. Itu yang menyebabkan lama-lama batang akan belok ke arah cahaya matahari. Oke, cukup jelas? Ya. Ya, oke. Nanti kalau ada tugas tahu ya. Mas, Bu. Ya, jadi kalau ada tugas tahu. Itu dibaca Insya Allah. untuk hormon ausin. Cerita pengaruh terhadap proses pembelokan batang ke arah cahaya. Ya. Oke, yang kedua adalah hormon apa? Giberelin. Ya, giberelin. Giberelin. Ya. Giberelin bahasa pabriknya itu GA. Ya, GA. Apa, Bu? Apa, Bu? Giberelin, asid. Kalau ausin tadi, maaf, ausin tadi, ausin ya, ausin. Ini sering disebut juga IAA, ya, indol, asetik, asam indol asetat, ya, indol asetik asid. Ini juga sekarang sudah dijual pabrikan. Hormon tumbuh itu semua sudah dijual di toko-toko pertanian, ya. Jadi, oke. Kemudian yang kedua adalah GA, giberelin, ya, atau giberelin asid. Nah, ya, bisa baca, ya, giberelin asid, GA. Kalau ausin IAA, bahasa pabriknya itu, ya. Nah, kita bahas ke giberelin. Ya. Giberelin ini dikatakan hormon pembuat pertumbuhan giant raksasa. Ya. Jadi kan mungkin dengan kemajuan teknologi, bioteknologi di bidang pangan, kamu bisa menemukan raksasa, jambu raksasa misalnya ya, pertumbuhan yang giant pokoknya, pertumbuhan tumbuh yang tidak sewajarnya, itu karena dipengaruhi oleh hormon giberelin. Nah, hormon ini yang sudah ada hormon ini juga ada secara alami di tumbuhan. Gitu. Oke, fungsinya apa? Yang sudah baca, yang sudah merinci? Menyebabkan sebelum waktunya. Menyebabkan tanaman tumbuh tinggi, memacu aktivitas aktivitas bium, menghasilkan buah yang tidak berbiji, membantu perkecambahan biji. Ya, sudah. Jadi yang tadi memacu pertumbuhan meninggi itu pertumbuhan raksasa tadi yang Ibu katakan. Jadi dia luar biasa, bisa mungkin dari umbinya, bisa mungkin dari pohonnya. Ini pada bioteknologi di bidang pangan sudah banyak sekali dilakukan, Oke, ya, jadi pertumbuhan raksasa, kemudian memacu aktivitas kambium supaya apa berarti kambium? Kambium itu terdapatnya di dalam batang. Di batang ini apa singkong? Batang di kopi, bukan singkong, ya. Loh, di singkong kan ada tuh, Bu. Kan itu gabus. Itu Nggak usah gabus. ngegas. Yang buat praktek kita kemarin kan? Iya. Bukan. Itu gabus itu. Bukan kambium. Kambium hanya ditemukan pada batang di kopi. Ingat kelas 11. Oh, iya Bu, ya lupa Bu, maaf. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi membantu proses perkecambahan. Iya cerita nih. Membantu proses perkecambahan pada biji. Ceritanya gimana tuh? Giberelin bisa membantu proses perkecambahan pada biji yang direndam.
Nomornya. Mungkin itu, Bu. Tahu, Bu. Gimana? Belum tahu. Enggak loh, sal. Mungkin itu loh dari bentuk kacang jadi berdaun dan ada akarnya, mungkin itu, Bu. Jadilah Enggak unget loh, Bu. Iya benar. Kalau berkecambah kan gitu. Jadi dari biji direndam air, kemudian tumbuh batang, daun, akar, ya gitu kan. Jadi artinya peran Jibrilinya loh, Nak, peran Jibrilinya. Ya. Peran itu, jadi gini, dengarkan, ini waktunya tinggal sedikit lagi, berapa menit lagi ya? 5 menit lagi ya, sedikit aja. Kalau kita mau membuat cambah itu kan bijinya kita rendam, ya kan? Ya. Kalau biji yang dari kering bertahun-tahun atau berbulan-bulan kemudian direndam, yang terjadi itu kan terjadi peristiwa air masuk toh, menyerap air toh, karena biji itu pada dasarnya tidak mati. Airnya kan masuk ke dalam biji. Ya kan? Nah, proses namanya apa sih, Bu? Air masuk lalu enggak? Masih jelas nih. Indibisi, proses masuknya air ke dalam biji ya. Air masuk secara indibisi, kemudian mengaktifkan embrio dalam biji itu. Nah, embrionya aktif, hidup. Embrio itu apa namanya? Bisa ditambahkan ya. Embrio itu yang calon tumbuh di dalam biji itu ya. Kalau kamu makan kacang bawang terus yang kunci antara dua kepingnya itu namanya embrio ya. Jadi biji akan mengaktifkan embrio. Embrio ini, embrio kalau sudah hidup sudah aktif akan melepaskan hormon gibrelin. Ya. Hormon gibrelin sudah aktif, yang direndam tadi. Nah, hormon ini akan mengaktifkan biji menghasilkan enzim pertumbuhan. Ya. Enzim pertumbuhan itu nanti kita jelaskan lagi ya. Jadi untuk peran gibrelin pada proses perkecambahan secara kimiawi. Ya, karena waktunya habis lah. Ya, kita cukupkan dulu ya. Kamu pelajari dulu materi berikutnya ya. Jadi enak seperti ini nih, lancar ini. Tidak seperti kemarin, kamu bisa jawab langsung, jadi tidak terlalu banyak penjelasan dari Ibu ya. Nah, ini enak, ini sudah bagus ini. Interaksinya bagus antara kita ya. Harapan Ibu untuk minggu berikutnya seperti ini juga ya. Ya. Ya, Bu, insyaallah. Jadi dulu materinya karena waktu habis Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.